Bisa di mana Berarti aja. gambaran kalau yang ada di pendidikan itu harus menjadi guru itu salah. Enggak. TP itu Halo semua, selamat datang di episode pertama TP Podcast bersama saya Vika Dwi Miranti. Hari ini saya nggak sendiri nih, saya bersama Mas Anas. Dia ini Ketua Hima Teknologi Pendidikan tahun 2020. Jadi gini Mas, kemarin kan kita udah drop question di Instagram Hima TP. ya. Jadi ada beberapa teman-teman nih yang nanya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita mau ngobrol-ngobrol dulu apa itu TP Podcast. Nah, jadi TP Podcast itu sebuah wadah untuk bincang-bincang mengenai topik-topik pendidikan, perkuliahan, masalah-masalah belajar dari mahasiswa-mahasiswa UNY gitu. Iya. Ya jadi TP Podcast sendiri sebenarnya proker pokok sih. Proker pokok dari PKTP sendiri yang sudah dirancang pada saat rapat kerja kayak gitu. Nah, cuma karena masalah pandemi ya kan. Iya. Jadi kita baru bisa mulai sekarang. Padahal target kita tuh udah di bulan Maret. Bulan Maret kita mau mulai buat podcast ya kan. Iya. Pas sekarang harusnya udah 6 episode. Cuma karena tertunda aja gitu ya. Karena Mas. tertunda aja sih kayak gitu. Iya. Jadi TP Podcast itu ada 3 segmen nih ya Mas. Nah, segmen yang pertama itu akan membahas mengenai pendidikan secara lebih mendalam. Jadi pembicara-pembicara yang diundang itu akan berkaitan dengan topik-topik itu. Nah, untuk segmen yang kedua itu akan membahas tentang topik-topik yang baru trending di lingkungan kampus. Nah, untuk segmen yang ketiga nih itu akan berbeda dari 2 segmen yang tadi. Segmen yang ketiga ini akan hadir di Spotify dan akan diberi nama TP Cuap-Cuap. Wah. Gila sih. Oke. Jadi TP Cuap-Cuap ini akan membahas tentang hal-hal yang lebih ringan sih, kayak percintaan, terus keluh kesah dari mahasiswa, terus kehidupan mahasiswa di kampus tuh kayak gimana. Nah, jadi seputaran tentang itu aja sih. Jadi nggak akan tentang topik yang berat-berat. Di sini kita kenalan dulu kali ya. Iya, kita akan ngobrol-ngobrol ringan dulu aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A bersama Ketua Hima Teknologi Pendidikan. Oke. Pertanyaan yang pertama itu datang dari @meilia_erni_. Dia nanya Mas, teknologi pendidikan itu apa sih Mas? Oke. Kalau kita ngomongin teknologi pendidikan ya sebenarnya kan kalau di internet tuh banyak sih, tinggal searching aja teknologi pendidikan, mulai dari ICT dan lain sebagainya tuh udah dijelasin lah banyak lah. Tapi gambaran ringannya aja secara generalnya adalah kalau teknologi pendidikan itu membahas tentang bagaimana kita itu mencari atau problem solving tentang masalah belajar yang ada di pendidikan. Iya. Jadi bisa diibaratkan sebagai dokter dari pendidikan gitu ya Mas. Ya. Kayak dokter lah ibaratnya gitu. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua ini akan terkait dengan pertanyaan yang pertama itu dari @bfa.c. Dia ini tanya, pandangan Mas Anas sebagai Ketua Hima tentang pendidikan yang sekarang ini nih. Terus perannya kita sebagai teknolog pendidikan itu gimana? Oke. Agak berat ya. Oke. Mulai serius ya. Padahal kayaknya kita baru kenalan dulu ya. Tapi oke, boleh. Kalau misalnya menurut pandangan saya sebenarnya kok melihat pendidikannya sekarang ya, karena sekarang kan masuk di pandemi ya. Iya, pasti Bagi berbeda. kondisi pandemi sangat berbeda sekali dan ini merupakan tantangan bagi kita juga dari mahasiswa TP atau dari orang-orang yang masuk ke TP. Iya. Bagaimana sih kita menghadirkan atau bisa menjadi problem solving terkait masalah yang ada itu. Apalagi sekarang kita sangat terbatas kan ruang untuk bertemu dan media yang kita gunakan juga hanya menggunakan media teknologi kayak gitu kan. Iya. Jadi sangat-sangat harus bisa lah kita mencari solusinya kayak gitu loh. Nah, salah satunya adalah dengan pendidikan jarak jauh dan di TP sendiri kita mempelajari yang namanya PTJJ atau pendidikan terbuka dan jarak jauh dan itu merupakan salah satu solusi lah kayak gitulah. Bagaimana nanti menata atau memperbaiki pendidikan, terutama mempersiapkan kita juga lah bagaimana nanti membungkus pendidikan itu biar bisa jarak jauh kayak gitu sebenarnya. Oke, yang selanjutnya nih, gimana kriteria untuk bisa masuk ke TP? Apa sih yang harus dikuasai? Apa harus paham tentang teknologi? Apa harus paham tentang semua media-media? Apa harus bisa editing? Harus bisa desain? Itu gimana sih Mas? Oke, kalau masalah terkait kriteria ya, Iya. Teman-teman paling tidak harus peka sih sama lingkungannya kan, karena kita
membicarakan terkait ranah pendidikan dan kita menjadi problem solving terkait masalah yang ada di pendidikan, berarti pertama yang harus kita punya itu adalah peka dulu, dan kita juga bisa melakukan inovasi gitu loh. Kita harus punya berpikir lebih terbuka terkait apa aja sih yang sebenarnya terjadi di Indonesia terkait pendidikan di Indonesia, kenapa sih, dan apa sih yang bisa kita lakukan kayak gitu loh. Nah, basic yang tambah-tambahannya itu nanti itu kayak kayak bisa ngediting video kah, atau membuat skrip naskah video kah, atau membuat pelatihan atau merancang kurikulum, itu nanti akan teman-teman bisa kuatkan selama masa kuliah kayak gitu loh. Sebenarnya banyak berjalan gitu. Sebenarnya juga banyak teman-teman yang mulai dari nol itu sebenarnya banyak, dan alhamdulillahnya di sini kita memang bisa mengembangkan lah output ataupun dalamnya kita itu di selama perkuliahan gitu. Jadi kuncinya itu guys, peka. Kalau di TP itu maksudnya peka terhadap lingkungannya, terhadap kondisi-kondisi belajar. Soalnya kan kalau mahasiswa itu kan berbeda dengan pelajar ya. Kalau mahasiswa itu kan lebih pengabdian kepada masyarakat, terjunnya ke lingkungan secara langsung itu seperti apa. Oke, kalau kita ngebahas tentang teknologi pendidikan nih Mas, gimana sih prospek kerja secara kedepannya yang bisa diambil dari lulusan teknologi pendidikan itu sendiri? Oke, kalau ngomongin masalah prospek kerja sebenarnya sangat jelas kelihatan kalau misalnya orang-orang dari teknologi pendidikan itu akan memiliki output seperti pengembang media atau perancang kurikulum, analisis, dan juga perancang pelatihan kayak gitu. Nah, sebenarnya ranah itu udah jelas sih, dan nanti itu tuh bisa masuk kemana aja sebenarnya. Mau masuk di TNI bisa, atau menjadi wirausaha juga bisa. Karena TP itu nggak stuck di situ aja tuh, nggak hanya sebatas jadi guru kah atau apapun itu, tapi kita bisa lebih luas dari itu gitu. Dan sebenarnya ranah kerja TP itu malah lebih dari yang aku sebutin tadi ya gitu. Jadi bisa di mana aja. Sebenarnya bisa di mana aja. Gambaran kalau yang ada di pendidikan itu harus menjadi guru itu salah. Enggak. TP itu enggak jadi guru ya sebenarnya. Ditekanin. Oke. TP itu enggak jadi guru, tapi kita ibarat kata, nah, kita tuh kayak membuat atau mempersiapkan guru untuk belajar, untuk mengajar ya, mempersiapkan biar gimana sih dia mendidik murid, membangun, menciptakan gitu. Oke, kayaknya cukup nih ya Mas untuk menjelaskan gambaran umum tentang teknologi pendidikan. Nah, kita nih Mas sebagai mahasiswa kayaknya kurang afdol kalau kita nggak kenal atau nggak tahu tentang himpunan mahasiswa yang ada di jurusan itu. Khususnya himpunan mahasiswa teknologi pendidikan. Jadi menurut Mas Anas, himpunan mahasiswa itu seperti apa? Oke, himpunan mahasiswa itu sendiri ya adalah himpunan yang isinya adalah teman-teman dari TP atau dari jurusan tertentu kayak gitu. Misalnya ada HIMA AP atau HIMA PLS dan lain sebagainya. Itu kan berarti kalau di HIMA TP berarti adalah orang-orang atau himpunan, itu adalah satu himpunan yang isinya adalah teman-teman TP. Bukan berarti misalnya nih ya, bukan berarti kalau teman-teman HIMA itu ada cuma dari pengurus saja, tapi pengurus dan anggota HIMA itu adalah ya sama-sama HIMA. Dia baik di mahasiswa yang nggak ikut jadi pengurus ataupun dia jadi pengurus HIMA, mereka sama-sama HIMA kayak gitu. Kita jadi satu himpunan lah ibaratnya kayak gitu. Nah, Mas Anas ini kan sebagai ketua HIMA dari teknologi pendidikan, kabinet yang dinama itu kan Selamat Pagi. Iya, Selamat Pagi. Jadi gimana sih filosofi dari kabinet Selamat Pagi? Terus departemen-departemen yang ada, apa aja sih yang ada di dalam kabinet itu? Oke, kalau misalnya kita bicara terkait kabinet Selamat Pagi dan isi departemennya ya, sebenarnya di situ tuh kita tuh udah buat suatu video profil HIMA TP ya kan. Silakan teman-teman cek di situ, itu benar-benar udah jelas banget ya, dari mulai dari filosofisnya apa sih, terus departemennya isinya apa aja dan siapanya saja, anggotanya itu sudah jelas semua di situ, udah dibungkus dalam 3 menit ya kan, sangat jelas banget. Jadi teman silakan cek di situ aja gitu. Mungkin kalau di sini nanti kayak kurang waktunya kurang lah gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung lari ke YouTube-nya HIMA TP yang di video video profil dari teknologi pendidikan, gitu. Silahkan ditonton, jangan di skip. Ini kita punya pertanyaan yang asik banget ini Mas buat dijawab. Itu dari @aikhwan_sh.
Kenapa nih Mas Anas mau jadi ketua hima? Oke. Agak dagel ya pertanyaannya. Kalau masa kenapanya ya sebenarnya Ya. itu melalui proses yang panjang sih ya kan, mulai dari mulai dari berpikir siapa yang akan yang masuk jadi ketua hima itu siapa sih, calon-calon orangnya siapa aja sih. Ya kalau misalnya kenapanya ya mungkin karena tanggung jawabnya alhamdulillah jatuhnya ke saya kayak gitu kan. Alhamdulillah saya diamanain jadi ketua hima. Ya udah jalanin aja lah karena udah di setengah periode. Mau gimana lagi? Kalau mau mundur juga nggak mungkin guys. Ya sebenarnya saya tuh terpaksa nggak mungkin juga. Itu kan. udah takdir guys sebenarnya dari atas gitu. Udah gitulah. Ya udah jalanin aja gitu lah ibaratnya. Tapi itu datang dari diri sendiri atau paksaan gimana? Alhamdulillah ya. Berarti ada hidayah gitu Mas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya ini agak serius ya Mas. Oke. Pertanyaan ini dari @taufika_. Manajemen organisasi yang bagus menurut Mas Anas itu bagaimana? Oke. Kalau masalah manajemen organisasi ya sebenarnya di kondisi kayak gini, di pandemi ini sebenarnya sangat jadi tantangan lah bagaimana kita bisa memanage organisasi kayak gitu. Mungkin yang paling utama dan yang paling penting adalah bagaimana membangun komunikasi yang sangat-sangat kuat kayak gitu, dan membangun fondasi untuk komunikasi, dan juga bagaimana nanti bisa menguatkan satu sama lain. Karena di kondisi kayak gini mungkin teman-teman bakal banyak makluman kayak gitu, kayaknya Mas Anas lagi sibuk dan sebagainya kayak gitu. Nah makanya komunikasi itu sangat penting kayak gitu. Buat apa sih? Buat kita tuh biar lebih rakat lagi, biar lebih paham solid lagi kayak gitu kan. Dan selanjutnya setelah itu kan mungkin pembagian job desk dan sebagainya itu biar lebih mudah, agak lebih mudah aja gitu. Ya jadi adanya pandemi ini bukan menjadi penghalang kita biar nggak berkomunikasi, nggak silaturahmi satu sama lain, nggak saling sapa gitu. Bener. Jadi pentingnya komunikasi itu ada di situ guys. Ini yang di situ. Kalau di kondisi kayak gini intinya di komunikasi. Sangat penting gitu ya, yang paling pokok. Oke, kayaknya kita udah ngobrol panjang lebar kesana kesini gitu ya Mas. Karena ini kan masih video perkenalan lah. Kita tutup dengan last question dari @lucknudz. Kayaknya nggak asing gitu ya. Kayak siapa kita? Gitu ya? Siapa ya? Siapa sih Mas? Gak tahu lah. Nanti kita tag aja orangnya. Halo. Ya lanjut. Oke. Itu pertanyaannya. Kira-kira maba harus ikut kegiatan apa untuk menambah skill? Oke, kalau untuk maba sendiri ya, maba itu sebenarnya harus bisa lebih survive lebih banyak sih. Karena pertama teman-teman harus punya skill dalam berkomunikasi sama orang lain. Apalagi di kondisi kayak gini, teman-teman nggak bisa bertemu dan terbatas lah ketemu sama teman-temannya atau sama kak tingkat dan sebagainya dan dosen kayak gitu. Komunikasi sangat penting dan itu juga akan membangun jaringan teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa ikutin banyak kegiatan online kan, mulai dari webinar, pelatihan online, diskusi online dan lain sebagainya itu. Ya kan. Teman-teman juga bisa produktif juga lah, seperti buat podcast atau buat video pembelajaran dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, karena lagi hangat gitu loh, lagi hype banget gitu loh video-video kayak gini atau konten-konten yang ini lagi hype kayak gitu. Nah, selain itu teman-teman juga bisa ikut organisasi, kepanitiaan ya kan, untuk menambah skill teman-teman ya kan dalam manajemen diri kayak gitu sih. Kayak bisa ikut himpunan mahasiswa teknologi pendidikan ini juga. Kalian bisa cari-cari informasinya, stalking dari YouTube dan Instagram HimaTP. Karena kita bakal upload beberapa konten di sana. Banyak sih. Udah siap ya gitu. Tinggal jalan lah. Tinggal jalan lah ya. Nah, jadi dari Q&A ini tuh sebenarnya banyak teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan nih Mas. Cuman kan kayaknya waktunya nggak cukup. Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di episode yang selanjutnya. Jadi stay tune terus. Next kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam dengan pembicara yang lebih wow. Oke? Jadi stay tune terus. Terima kasih untuk Mas Anas telah meluangkan waktu menjadi pembicara. Gimana nih kesannya Mas? Bagalah datang di proker sendiri kan. Oh iya ya. Alhamdulillah terlaksana ya Mas. Ada terlaksana akhirnya proker sendiri yang manggil anak-anaknya, manggil oh ya udah kita aja ya udah oke. Enaknya kita tutup pakai apa nih Mas? Pakai yang itulah ikonik aja. Oh itu. Oke. Yuk. Monggo. 1, 2, 3. Kabinet selamat pagi yang cerah.
Ramria. Pagi yang cerah, yang bilang Selamat pagi. Kabinet selamat pagi yang cerah. Begitu terus gimana? Gue bisa.